Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukti Rahma Halimatu Zahra dari kelas MJ 401 jurusan S1 Manajemen. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisa masalah untuk UAS mata kuliah Manajemen Perbankan. Dari tiga topik yang disediakan, saya memilih permasalahan yang pertama, yaitu dukung kesetaraan gender. 56% pegawai Citibank Indonesia adalah perempuan. Jakarta City Indonesia kembali mempertegas komitmennya terhadap nilai keberagaman dan inklusi. Menurut CEO City Indonesia Bathara Sianturi, inklusi merupakan sesuatu yang sangat identik dengan Indonesia. Inklusi sosial juga jadi kunci dalam memanfaatkan keberagaman untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Tugas kita semua adalah untuk dapat mewujudkan inklusi baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga masyarakat. Salah satu poin inklusivitas di tempat kerja adalah peran perempuan dan penerapan prinsip kesetaraan gender yang pada akhirnya akan menuntun pada penerapan konsep meritokrasi. Ungkap Batara pada diskusi virtual ditulis Jumat 8 April tahun 2022. Data Bank Dunia tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 54% perempuan usia produktif di Indonesia memilih untuk bekerja. Melihat angka partisipasi perempuan dalam perekonomian Indonesia itu, Siti mempunyai keyakinan akan pentingnya peran perempuan dan kesetaraan gender dalam menjalankan bisnis. Siti berusaha secara konsisten untuk terus mempertahankan nilai-nilai tersebut, baik secara internal di lingkungan kerja maupun eksternal kepada publik dan klien negara. Dirinya juga menambahkan kalau komitmen Siti Indonesia terhadap kesetaraan gender ini tercermin dari komposisi pegawai perusahaan. Hingga kini, 56% karyawan Citi Indonesia adalah perempuan yang tersebar di seluruh level dan peran. Lewat Citi PK, Citi Peduli dan Berkarya, perusahaan juga membantu memberdayakan perempuan di kalangan masyarakat. Dari artikel tersebut, permasalahan yang saya temukan, yang pertama, representasi jumlah maupun persentase kuantitatif belum tentu mencerminkan kesetaraan peran dan kekuasaan kualitatif. Dalam artian, meskipun meskipun pegawai di Citi Indonesia, meskipun pegawai Citibank Indonesia itu 56%-nya perempuan, namun kita belum tahu masing-masing karyawan ini posisinya apa. Sehingga jumlah itu belum merepresentasikan kesetaraan peran dan kekuasaannya. Dua, budaya kerja dan struktur organisasi masih bisa menyimpan favoritisme dan menganggap perempuan sebelah mata yang menghambat perempuan dalam proses meritokrasi. Meritokrasi di sini memiliki arti sistem pemerintahan atau organisasi di mana promosi, posisi atau penghargaan diberikan berdasarkan kemampuan, prestasi dan kualifikasi individu, bukan berdasarkan faktor-faktor seperti status sosial, kekayaan, atau koneksi. Jadi, dari 56% karyawan Citibank yang perempuan ini, belum tentu mereka bisa uh, melewati proses meritokrasi, karena pada kenyataannya pegawai wanita masih dipandang sebelah mata di suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, tantangan sosial budaya seperti peran ganda perempuan, kerja dan rumah tangga masih membatasi partisipasi penuh. Berikut data pendukung yang dapat saya sampaikan. Satu, Global Gender Gap Report tahun 2023 menyatakan Indonesia peringkatnya ke-87 dari total 146 negara dalam kesetaraan gender. Eh, Jika dilihat itu termasuk menengah ke bawah. Yang kedua, McKinsey Global Institute tahun 2018 menyebutkan bahwa Indonesia bisa menambah 135 miliar dolar pada PDB
2025 jika kesetaraan gender ditingkatkan. Dan sayangnya masih belum bisa sepenuhnya dilakukan. Opini dan pandangan saya terkait artikel ini. Yang pertama, langkah Siti Indonesia patut diapresiasi sebagai contoh praktik baik untuk mendukung kesetaraan gender dan diharapkan untuk selanjutnya banyak organisasi maupun perusahaan yang mengikuti langkah Siti Indonesia ini untuk lebih menghargai dan memberdayakan karyawan perempuan. Yang kedua, perlu transparansi data dan evaluasi terkait posisi strategis dan jenjang karir perempuan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, meskipun persentase karyawan pegawai perempuan di Siti Indonesia sudah mencapai 56%, yaitu setengahnya, namun tidak dijelaskan tidak dijelaskan posisi mereka, sehingga kita tidak tahu apakah pegawai itu memiliki karir yang di atas, yang bagus, atau masih di bawah, dan bagaimana progres karir mereka. Sehingga perlu transparansi, data, dan evaluasi. Yang ketiga, budaya meritokrasi perlu dikawal agar betul-betul menghargai kompetensi bukan berdasarkan gender. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, meritokrasi itu kadang masih terhalang karena favoritism. Jadi harus benar-benar dikawal dan dipantau supaya supaya promosi posisi atau penghargaan yang diberikan itu memang sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan kualifikasi individu, bukan berdasarkan faktor lain seperti ya gender, status sosial, kekayaan, atau koneksi. Solusi dan rekomendasi yang bisa disampaikan. Yang pertama, dilakukan penilaian distribusi posisi dan gaji berdasarkan gender. Yang kedua, program mentoring dan sponsorship untuk perempuan. Yang ketiga, pelatihan anti-bias untuk manajer dan tim HR supaya tidak ada praktik bias dalam memilih dan memperlakukan pegawai. Nomor empat, fasilitas kerja yang fleksibel seperti WFA, Work from Anywhere, cuti keluarga untuk mendukung peran ganda perempuan. Yang ini mungkin contohnya seperti perempuan memiliki cuti hamil dan cuti melahirkan. Yang terakhir, kolaborasi dengan pemerintah dan NGO dalam rangka mendorong partisipasi ekonomi perempuan. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih.